Jadi saya di sini sudah bersama Ibu Alicia Akila sebagai HR General Affair. Kemudian saya di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah negosiasi. Pertanyaan pertama nih Bu, mengapa keterampilan negosiasi itu penting bagi seorang profesional HR? Apa ada saran dari Ibu untuk orang-orang yang ingin meningkatkan soft skill mereka, terutama untuk saya sebagai mahasiswa manajemen sumber daya manusia yang nantinya akan terjun ke dalam dunia HR? Mungkin kalau kenapa penting itu lebih ke ini kali ya, karena kan biasanya HR itu berhubungan dengan recruiter atau enggak itu sebenarnya HR itu kan menghubung antara perusahaan dengan karyawan. Yang otomatis pasti semua itu lewat kita, lewat HR ya. Mungkin salah satunya di rekrutmen. Kalau rekrutmen itu pasti ada aja misalnya mungkin lebih spesifiknya ke naik gaji, itu kan pasti harus nego. Kenapa harus bisa nego? Karena kita tuh harus bisa nemuin win-win solution baik untuk karyawan ataupun perusahaan. Berarti itu tadi karena kita itu adalah penghubung antara perusahaan dan juga karyawan. Mungkin kalau dari saya soft skill yang mungkin akan mendukung yang bisa kami kembangkan itu observasi kali ya. Karena negosiasi itu menurut aku akan lebih berjalan lebih baik itu kalau misalnya kita bisa tahu orangnya seperti apa. Semakin kita tahu orang tipenya seperti apa, kita semakin tahu gimana cara negosiasinya. Lebih ke ngambil hatinya gimana biar negosiasinya itu bisa sesuai tujuannya gitu. Pas Ibu udah pernah ini pas rekrutmen belum? Pernah. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang mau masuk sini gitu, biasanya nego selain gaji apa Bu? Sebenarnya yang dinego pasti gaji, benefit. Iya, sekitar itu aja sih. Benefit biasanya, cuma kan sebenarnya kalau untuk benefit kayak misalnya asuransi itu kan sudah ada ketentuan dari perusahaan. Kalau misalnya kayak kalau di sini kalau misalnya dia itu di sini ada dua, ada regular dan call out. Kalau misalnya call out di sini dia emang nggak bakal dapat asuransi. Kalau misalnya regular dia dapat asuransi. Paling kalau untuk itu negosiasinya kurang berjalan sih, tapi emang lebih berjalan di gaji. Di upah tuh pasti berjalan. Karena kan upah itu ada banyak ya. Ada extend, ada overtime, ada gaji pokok, ada gaji harian, WFH, WFO. Nah, itu yang akan dinegosiasi oleh karyawan. Jadi di sini bermacam-macam juga ya Bu, bisa WFH, WFO juga. Jadi kan Ibu juga masih baru nih jadi HR. Terus pastinya masih banyak atau yang udah pernah Ibu tantangan, maksudnya yang pernah Ibu temuin tantangan atau hal unik baru. Nah, terus saya mau nanya nih Bu, kalau misalnya Ibu udah pernah belum menemuin konflik antara karyawan, misalnya satu karyawan dengan karyawan lain gitu? Sejauh ini mungkin kalau karyawan lain dan karyawan lain tidak ada ya, tapi maksudnya konflik itu kan pasti ada. Biasanya itu misalnya antar biasanya miskom, misalnya gini, misalnya asuransi itu kan harus selalu didaftarin. Tapi kebetulan di sini untuk pemegang asuransi itu lagi cuti hamil, maternity leave. Jadi ada miskom yang ternyata orang ini belum didaftarkan, padahal sebenarnya dia udah kerja udah 2 bulan 3 bulan gitu. Mungkin konflik-konflik kayak gitu yang dihadapi di sini ya. Karena kalau untuk karyawan dengan karyawan itu nggak ada sih sejauh ini. Kemudian ketika ada pembinaan kontrak kerja bersama kayak PKB itu negosiasi apa yang biasa dilakukan karyawan? Karyawan itu minta apa gitu, lalu gimana Ibu cara menyikapinya? Kalau di sini itu sistemnya kan PKWT ya sebenarnya, karena semua di sini PKWT. Jadi kontrak semua. Biasanya nego itu pasti selalu ada setiap PKWT. Itu yang pasti gaji. Karena tadi aku bilang mungkin ada tunjangan. Biasanya kalau emang gajinya sudah pas, biasa dia minta jangan gaji tapi minta tunjangan transportasi, tunjangan lapangan, semacam itulah, tunjangan variabel lain gitu. Biasa itu yang gitu. Cuman kalau di sini sebenarnya sistem kita itu semua tergantung sama PM-nya, project manager-nya. Jadi kalau misalnya di approve oleh PM-nya, ya kita ajukan gitu. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa melakukan negosiasi itu karena kuncinya semua ada di PM-nya. Ketika Ibu nego sama antar karyawan maupun ketemu sama orang luar, kayak itu sama maupun yang lainnya,
etika apa sih Bu yang harus dijaga dalam konteks SRGI ini? Etika ya, kalau etika ya pasti harus hormat ya, harus hormat. Terus jujur aja sih, jujur kayak misalnya jangan jadi dikasih harapan langsung dilakuin aja seperti ini biar nantinya kedepannya nggak bakal ada miskom ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misal pengalaman pribadi Ibu, kalau misalnya dalam seharian gitu negosiasi, pernah diterapkan nggak? Misalnya dalam konteks SRGI ini? Mungkin sebenarnya di sini tuh HRG-nya ada general ya Mbak. Biasanya mungkin kalau misalnya training, itu nanti dia ngurusin training, pertama training HSE. Itu kan biasanya dia udah ada quotation dari vendornya. Nah biasanya ada aja nego kayak misalnya kalau kita banyak bisa kayak dikurangin. Karena kan mereka bisa nawarin mau bikin training sendiri gak, jadi untuk perusahaan ini aja gitu. Jadi kita nego, atau kan biasanya MCO. Kalau MCO kita kan ada kerjasama dengan rumah sakit. Biasanya situ kita akan nego buat harganya flat. Misalnya rumah sakit apa, misalnya Mitra, itu kan banyak cabang-cabangnya. Itu kan setiap cabang itu beda-beda ya, karena kan tergantung kotanya di mana. Biasanya kalau kita ajukan kerjasama, itu tuh nanti bisa diratakan. Jadi mau di kota manapun harganya khusus untuk karyawan sini flat gitu untuk MCO-nya. Ada nggak sih Bu karyawan yang minta kayak training gitu mungkin minta diberi pelatihan gitu? Biasanya kalau minta sih enggak, tapi itu sebenarnya diajukan oleh misalnya requirement-nya untuk posisi ini tuh seperti ini, sedangkan orang ini belum ada sertifikasinya lah. Nah itu baru akan kita apply. Kalau misalnya di sini mungkin yang pasti akan dapat itu biasanya BSS, BSS itu Basic Sea Survival. Karena kita itu di site ya, yang kita di laut, itu makanya akan selalu ada training BSS ini. Kalau misalnya Bu, ini kan katanya secara itu kan misalnya lebih ke semuanya ya Bu. Kalau misalnya ada karyawan kerjanya tuh lembur gitu, terus biasanya karyawan tuh nego minta reward atau tunjangan lainnya, itu sebenarnya boleh nggak sih? Terus kalau misalnya di sini boleh nggak sih Bu? Dan kira-kira biasanya karyawan tuh bakal minta apa? Kalau itu sebenarnya udah di kontrak. Kalau untuk misalnya kayak misalnya dia lembur, di sini tuh ada dua, ada dia lembur sebagai overtime, ada juga dia itu extend itu diperpanjang per hari. Itu juga rate beda dengan dia hari-hari biasanya. Jadi pasti walaupun dia misalnya sampai malam berapapun, dia perhitungannya itu per jam. Jadi pasti dia nggak minta apa lagi karena emang sudah ada di PKWT awalnya sudah diterangkan kalau terjadi lembur atau lanannya itu sudah ada untuk rate-nya. Sesuai regulasi ketenaga kerjaan ya Bu. Sesuai. Jangan pasti akan ada selalu ada audit, jadi pasti kita akan sesuai undang-undang ketenaga kerjaan. Ibu dari psikolog ya. Ibu ini pasti yang bersangkutan sih sama HR juga. Tapi ada hal baru nggak sih Bu yang mungkin nggak Ibu pelajari itu dari kampus? Iya. Banyak banget lah. Jadi gini, kalau kampus itu kita cuma belajar lebih ke ilmu-ilmunya aja ya. Cuma kadang ilmunya itu nggak bisa kita selalu terapin ke langsung karena ada situasi-situasi yang emang nggak tertulis kan di buku. Buku itu kan cuma normalnya seperti ini. Tapi kan kita kalau udah terapin langsung itu biasanya nggak normal, terus ada aja kasusnya. Oke. Makasih ya Bu. Iya.